tidak saya lanjutkan. Mengingat pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 262/Pitsus/2025 PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Nomor bukti nomor 1 sampai dengan 39 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Ismail Marzuki.
membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding tersebut sejumlah Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Selasa tanggal 2 Desember 2025 oleh Sri Andini sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo dan Erlita Raskinting sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam persidangan yang terbuka umum tanggal 9 Desember 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti Widya Oresha. Jadi demikian ya putusannya terhadap terdakwa dan jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan pada hari ini. Demikian ya, sudah selesai putusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di Pengadilan Tinggi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi itu terbukti juga pencucian uang. Ya, jadi dua dakwaan itu pertimbangan majelis. Artinya pertimbangan yang paling kuat sekali untuk menolak Yang memberatkan, Bu? banding ini apa? Yang apa? Yang paling berat Yang memberatkan dari bandingnya ini kita, Bu? Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam pertimbangan itu kalau di PN terbukti hanya satu, ya, IT-nya ya, undang-undang IT-nya, kalau di Pengadilan Tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian. Maksudnya diperjelas itu, Bu, apa pertimbangannya apa sampai PPK-nya itu bisa naik lagi ya, Bu? Tadi kan sudah dibacakan oleh majelis pertimbangan hakim. Ya, pertimbangan apa sudah dibacakan tadi, terbukti semuanya. Kalau di pengadilan negeri apa terbukti TPPU tidak kan? Enggak. Nah, Berarti 6 pengadilan tahun, tinggi terbukti. 6 tahun ini atas pemerasan dan TPPU, Bu, ya? Iya, dua-duanya. Ya. Itu kalau dipisahkan berapa Bu? Pemerasan berapa TPPU? Oh, udah bisa. Ya? Hukumannya itu sekaligus. Sekaligus ya, Bu? Iya. Karena dakwaannya kumulatif kan, hukumannya juga kumulatif. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa kedua berapa. Lalu pengajuan kasasi ini dari hari ini berapa waktu ini? Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan, 14 hari ya untuk kasasi. Ada yang lain? Masih ada lagi? Bu, biasanya kalau keputusan di Pengadilan Tinggi ini apakah condong lebih inkrah atau udah kasasi nggak perlu, biasa seperti itu guys? Oh, enggak Atau masih ada harapan gitu, Bu? ya tergantung lah ya. Kadang-kadang di pengadilan tinggi dikuatkan, kadang-kadang kasasi berubah juga, macam-macam. Ya, tentu saja kasuistis itu ya. Bu, tapi kalau boleh tahu kenapa rata-rata kebanyakan ya, maksudnya yang ngajuin banding itu malah diperberat, Bu, hukumannya sih, Bu, kalau gitu? Oh, atas siapa? Itu ya? Nggak mesti juga lah. Ada juga yang diringankan, ada juga yang diberatkan, ada juga yang tetap. Jadi kalau di pengadilan tingkat banding itu ada 3 kemungkinan, bisa jadi dia tetap, bisa lebih ringan, bisa juga diubah. Nah, diubah kalau dia tidak ringan. Berarti di banding nilainya memperberat karena TPPU-nya terbukti ya, Bu? Ya, terbukti menurut majelis kita tadi. Jadi ada pemberatannya tadi juga sudah dibacakan kan oleh majelisnya. Masih ada lagi? Tambahan? Belum. Cukup? Sudah, cukup ya? Oh, boleh. Oh, nama lengkap saya Albertina. Albertina. Oke.